Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Imara Podcast. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi soal perjalanan anak muda mewujudkan mimpi. Kenalin, aku Imas Rahayu yang bakal nemenin kalian di setiap obrolan seru bareng tamu-tamu keren yang punya cerita unik dan inspiratif. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng seseorang yang keren banget. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswi, dia juga sukses membangun usaha sendiri. Kita bakal kupas gimana dia membagi waktu, jenis usahanya, sampai tantangan yang dia hadapi. Buat kalian yang lagi mikirin buat mulai usaha sambil kuliah, episode ini wajib ditonton. Langsung saja kita sambut tamu kita hari ini. Halo Teh Desi. Hai Imas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong kita kenalan dulu? Boleh. Kenalan ya. Iya. Nama aku Desi dan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, pastinya dari UIN Jurusan Jati Cirebon. Dan kesibukan perlu dijelasin? Boleh. Kesibukan perkuliahannya pasti kuliah ya utama. Ya. Dan pastinya ada aktivitas lain seperti mahad. Alhamdulillah saya di mahad karena mungkin diberi kesempatan untuk di mahad, untuk ngurus mahad, dan lanjutannya mungkin itu jualan ya. Selain itu mungkin organisasi lainnya. Wah, produktif sekali. Jadi selama kuliah, Teteh juga kan punya usaha ya? Iya betul. Cerita dong, usahanya di bidang apa sih? Kalau usaha sebenarnya random ya. Iya. Namanya Gen Z gitu, kita harus menyesuaikan. Bisa di sekarang misalnya lagi trennya tentang fashion atau misalnya makanan, kita harus menyesuaikan pasarannya gitu, lapangan pasarannya lagi ngetrennya apa gitu. Kalau sekarang lagi hijab gitu, karena yang aku lihat hijab mungkin fleksibel buat aku perkuliahan, karena nggak basi juga kan namanya hijab gitu. Kalau hijab kita tuh awetnya bisa kapan aja, bisa jualan. Ya namanya Gen Z kadang ada mood mau jualan atau enggak ya gitu kan. Terus kalau misalnya sebelumnya usaha fashion misalnya baju ataupun hijab, aku juga jualan makanan. Kenapa? Makanan itu cepet habisnya. Kalau makanan kita bisa menyesuaikan kayak pesanannya berapa, kita bikin berapa, jadi kita nggak ada kerugian. Nah enaknya gitu, mungkin itu. Oke. Nah, aku penasaran apa sih yang bikin Teteh tertarik untuk memilih usaha ini? Ada cerita gak di balik itu? Usaha ya, mungkin kalau dari akunya sih, karena aku suka usaha, suka yang berjualan-jualannya intinya yang berbau-bau uang gitu. Ya. Berbau uang aja gitu ya, karena dari kecil tuh aku tuh udah suka yang namanya jualan. Kayak mempromosikan, meskipun kata orang mah jualan tuh ribet, atau aku malu promosi kayak gini gitu kan. Padahal mah mungkin dari aku asal promosi biasa aja gitu kan. Dan usaha itu bukan sekedar untuk promosi doang, tapi harus menjiwai. Karena kalau misalnya kita nggak menjiwai, kita tuh cepet kalau misalnya nggak ada yang beli, udah capek, nggak mau jualan lagi, kadang kayak gitu. Tapi kalau kita menjual dengan rasa kayak ingin merasakan bahwa produk kita bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak hijab ini nyaman loh di kita gitu, kayaknya perlu nih dijual gitu. Jadi tuh orang juga merasakan gitu produk yang kita rasakan, jadi kita jual. Jadi kalau namanya usaha itu cari yang bikin kita nyaman. Jadi kalau kita nyamannya di fashion ini, kita jualan sesuai fashion. Kalau nggak sesuai fashion, nanti capek sendiri. Misalnya kita nggak suka hijab yang ribet-ribet, tiba-tiba jualan yang hijab kayak gitu, kayak ribet hijab kayak gini, mending yang jeblesan aja gitu. Jadi cari usaha tuh yang sesuai fashion kita.
Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Boleh. Terus kan ngomongin soal kuliah dan usaha, pasti kan butuh pembagian waktu yang tepat banget nih. Gimana cara Teh Desi bisa tetap mengelola waktu antara kuliah dan bisnis? Untuk kuliah sama bisnis ya, pasti kita utamain kuliah ya. Dan tujuan kita mencari ilmu di sini gitu kan. Untuk sampingannya yaitu usaha. Rutinitas yang biasa aku pakai itu sebelum tidur. Kenapa harus sebelum tidur? Karena kalau sebelum tidur itu kita udah membayangkan besok. Tapi kalau misalnya kita dari setengah hari kita udah membayangkan besok mau ini, pasti ada aja gitu yang kurangnya. Jadi sebelum tidur kita harus list besok kita mau ngapain, misalnya mau konten, mau misalnya mau belajar. Jadi pisahin, kalau belajar prioritasin kata di awal gitu. Misalnya mau jualan konten, ya setelahnya belajar itu ada ruang waktu kita bisa konten, bisa jualan. Nah, kenapa kita perlu namanya usaha yang menyesuaikan kita tuh karena itu kita anak mahasiswa gitu kan, ada organisasi, ada kegiatan lainnya gitu kan, ada tugas-tugas. Jadi kita nyari usaha yang sesuai waktu yang kita luangkan gitu. Ya contohnya tadi kayak ambilnya usaha hijab karena awet lah, nggak basi ataupun kadaluarsa gitu. Baik, jadi cara Teh Desi membagi waktu jadi di list dulu dari sebelum tidur. Kalian boleh mengikuti cara Teh Desi gitu. Ada gak sih rutinitas atau cara khusus yang Teteh lakuin supaya tetap produktif sepanjang hari? Baik, mungkin tadi masuk ya ke list pertama. Yang pertama tadi nulis rutinitas yang awal harus dikerjainnya apa. Terus kedua itu kita harus tahu apa ya, tadi question kita harus tahu. Tadi apa pertanyaannya? Rutinitas Yang biar produktif sepanjang hari. Iya, tadi dari pastinya tuh apa ya, kita tuh produktif itu dari awal kita bangun. Kita kalau misalnya dari bangun aja nggak produktif, misalnya kesiangan, itu kesananya bakal nggak produktif. Jadi kita dari bangun itu atau sebelum tidur list bangunnya nggak kesiangan atau udah ada rutinitas yang dilakuin gitu. Terus jangan sampai zona nyaman yang enak gitu. Kita terus kayak rasain kayak mau tidur ya tidur aja gitu. Kita harus mikir kayak rutinitas kita masa kayak gini-gini terus gitu. Jadi yang pertama ngelis, yang kedua itu lakukan apa ya, hal yang mungkin kita perlukan. Ketiga itu jangan nunda-nunda waktu. Misalnya kita lagi pengen ini, langsung kerjain ini. Nah, terus kalau misalnya apa ya, apalagi ya? Mungkin selebihnya kayak aktivitas yang mungkin membawa kita ke zona yang lebih aktif. Misalnya ada organisasi, kita ambil organisasi. Misalnya di usaha, di organisasi pasti ada usaha ya. Nah, di situ ambil kamu bagian yang kamu butuhin. Dan zona yang organisasi itu mungkin menggugah kita kayak mau ada aktivitas terus, itu luangnya waktu tuh bikin kita malas. Jadi perlu yang namanya anak mahasiswa itu ada organisasi atau aktivitas lainnya, itu perlu banget gitu. Terus selama ngejalanin usaha sambil kuliah pasti pernah ada momen sulit dan ngerasa kewalahan gitu ya Teh. Apa tantangan terberat dan gimana cara Teteh mengatasinya? Sulit banget sih. Jadi kalau misalnya aku ya, misalnya membagi waktunya susah, terus lagi produknya lagi kacau atau gimana gitu, ya kita harus ada motivasi yang dari awal itu apa. Jadi kita usaha itu udah punya tujuan, kita kuliah pun udah ada tujuan. Jadi itu ketika kita lelah atau kelelahan tumbang gitu, kita tahu gitu tujuan dari awalnya apa. Nah, perlu namanya partner kayak teman kamar atau teman sekelas yang sama tujuannya sama kita gitu. Jadi ketika kita tumbang ataupun males gitu, kita tuh jadi ada teman kita yang nyemangatin kayak masa sampai sini aja udah kewalahan gitu ya, tujuan awalnya apa gitu. Mungkin gitu, partner itu penting banget pokoknya. Terus menjalani kuliah dan bisnis itu kan dua dunia yang berbeda ya Teh ya. Tapi
menurut Teteh ada gak sih ilmu dari kampus yang ternyata benar-benar kepake di dunia bisnis? Mungkin di aku ya, karena jurusan aku komunikasi penyiaran Islam gitu, sangat banyak yang bermanfaat untuk usaha aku. Dari manajemen bisnis juga ada di komunikasi penyiaran Islam, cara komunikasi bisnis kayak gimana gitu kan. Terus di komunikasi penyiaran Islam itu ada desain yang mungkin aku perluin gitu, kayak membuat toko, cara membuat toko itu gimana dalam berbisnis, apalagi bisnis sekarang mah lebih lebih ke online ya. Iya. Nah itu tuh penting banget, dan masuknya aku di komunikasi Islam tuh pasnya di situ tuh ada pembelajarannya gitu, kayak biar buat katalog kayak gimana, bikin tokoh online kayak gimana, itu ada di penyiaran Islam. Jadi banyak sih kalau aku lihat-lihat, kalau ngambil dari jurusan komunikasi penyiaran Islam ya keuntungannya berbisnis. Itu mungkin. Terus kalau boleh tahu nih, apa pelajaran terbesar yang Teteh dapat selama menjalani usaha sambil kuliah? Iya. Apa ya? Yang pertama pastinya kan kita nggak terlalu membebankan orang tua, salah satunya. Karena kita kan ngerasa udah gede tuh kayak kita tuh mau menghasilkan uang sendiri pastinya ya. Iya. Terus dimana kayak lingkungan yang mungkin menurut aku perlu sih, kita tuh pemuda itu atau Gen Z lah, Gen Z itu perlu yang namanya berbisnis, itu perlu banget. Karena sekarang mah HP tuh udah tempatnya bisnis ya, kayak online apa gitu. Nah itu tuh peluang kita sebenarnya, peluang buat lebih mengembangkan gitu, yang sekarang tuh harus dikembangkan teknologinya ya. Nah jadi teknologi itu kita kembangkan, jadi manfaatnya gitu ada untuk kita gitu. Kalau misalnya teknologi kayak TikTok apa gitu, itu tuh peluang besar sih untuk kita ya. Jadi sebenarnya peluang kita tuh banyak, tapi tergantung dari niat kita. Kalau misalnya niat kita ya udah gitu makan konsumsi dari orang aja, misalnya kayak orang jualan kita membeli, itu baik sih, nggak apa-apa. Tapi dicoba usaha kayak kita yang berusaha, orang yang merasakan gitu. Coba. Terakhir nih, pasti banyak teman-teman mahasiswa yang pengen coba usaha tapi khawatir nggak bisa bagi waktu. Ada gak sih tips dari Teh Desi buat mereka yang mau mulai usaha tapi masih ragu-ragu? Kalau ragu-ragu, aku juga pas jualan emang ragu-ragu pasti ada. Tapi kalau misalnya kita ragu terus, nggak bakal maju-maju. Jadi kita harus berani ngambil sikon, ngambil kegagalan pasti ada gitu. Kalau misalnya proses tuh pasti ada kegagalan, keberhasilan pasti ada. Kalau misalnya sukses tanpa keberhasilan atau kegagalan, itu mah nggak ada kayaknya. Yang instan tuh nggak ada, meskipun kita Gen Z yang mau instan tapi nggak ada. Jadi ambil usaha yang mudah. Contohnya kayak yang sekarang lah, jualan pulsa bisa, fashionable bisa, kita ambil dari toko lain bisa, tinggal jual-jual aja gitu, tinggal ngepost, ada yang beli, kita bisa ke pasarnya gitu. Gampangnya itu. Nggak usah sekarang nggak usah buka toko-toko lagi gitu, kayaknya ada online gitu. Online tuh udah memudahkan segalanya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau usaha dari awal, jangan takut gagal. Namanya usaha ya harus diusahakan gitu, bukan sekedar mau yang instan. Nggak ada yang instan pokoknya mah. Dari aku harus berani nyoba, harus berani gagal dan rasain keberhasilan. Oh iya, kalau boleh tahu nama Instagram bisnisnya itu apa ya? Oh, kalau usaha aku ya, Ya, ada, bisa di TikTok ataupun di Instagram, namanya Anaja. kalian wajib kunjungin Instagramnya ya guys. Pokoknya di situ produk-produknya bagus banget. Aku udah lihat. Pokoknya harus mampir, pokoknya mah coba. Ya.
Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, dari cerita perjuangan sampai ke strategis manajemen waktu. Semoga kamu yang lagi nonton video ini bisa terinspirasi dan motivasi baru. Buat kamu yang lagi kuliah dan kepikiran buat mulai usaha, semoga cerita ini bisa jadi dorongan pertama. Ingat, nggak ada waktu yang pas, yang ada cuman kemauan buat memulai. Terima kasih buat Teh Desi yang udah sharing ceritanya. Jangan lupa follow podcast ini dan stay tune untuk episode-episode inspiratif selanjutnya. Sampai ketemu lagi dan terus semangat membangun mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.